Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Saputra, NPM 41819191190114 dari kelas Paralel 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan emosi peserta didik. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah perkembangan emosi. Emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pengertian lain dari emosi sendiri, suatu pengalaman afektif yang kuat pada diri seseorang yang ditandai dengan keadaan mental maupun fisik, serta berwujud suatu sikap dan tingkah laku yang tampak. Jadi, kesimpulannya adalah emosi adalah suatu pengalaman afektif yang disertai penyesuaian diri dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Para peneliti sebagaimana dikemukakan oleh Jali menemukan bentuk-bentuk emosi untuk tiap jenis reaksi perubahan fisik tertentu seperti hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah rasa marah. Rasa marah ditandai dengan detak jantung yang meningkat, hormon adrenalin meningkat, dan mengalirkan energi untuk memukul, mengumpat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah rasa takut. Ditandai dengan tubuh terasa membeku, reaksi waspada, wajah pucat, dan darah terasa mengalir ke otot rongga besar, misalnya kaki untuk dapat lari, atau mata terasa awas untuk mengawati kondisi sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah rasa bahagia. Ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas dan pusat otak yang menghambat perasaan negatif dan menenangkan perasaan yang menimbulkan kerisauan. Kemudian yang keempat ada rasa cinta. Rasa cinta ditandai dengan adanya perasaan kasih sayang serta pola simpatik yang menunjuk pada respon relaksasi, yaitu kumpulan reaksi pada seluruh tubuh yang membangkitkan keadaan yang menenangkan serta rasa puas untuk mempermudah kerjasama. Kemudian yang kelima adalah rasa terkejut. Ditandai dengan naik aslinya individu, hal ini merupakan reaksi untuk suatu kemungkinan menerima lebih banyak informasi atau mencoba menyelami apa yang terjadi untuk merancang tindakan yang baik. Kemudian ada rasa jijik. Rasa jijik ditandai dengan sikap hidung mengkerut, menutupnya atau ungkapan lain wajah rasa jijik akibat rangsangan bau atau rasa yang menyengat. Kemudian yang ketujuh ada rasa sedih. Ditandai dengan menurunnya kegiatan atau semangat hidup yang melakukan kegiatan sehari-hari karena menyesuaikan akibat adanya kehilangan yang menyedihkan atau kekecewaan yang besar. Kemudian konsep dasar teori perkembangan emosi. Mengenal kepribadian banyak anak memang sukar ditebak. Usia yang masih belum cukup matang ditambah dengan pola karakter yang masih berubah-ubah sehingga diperlukan kesabaran dalam mengenal dan membentuk pola yang lebih baik. Untuk itu sangat penting mengetahui konsep dan emosional anak yang bisa dipakai dalam bentuk karakter juga emosi lebih matang. Ada beberapa contoh yang dapat Anda lakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah perlakuan dari orang tua. Salah satu konsep emosional anak yang paling mudah dicontohkan yaitu dari sikap kedua orang tuanya. Apakah anak menjadi pribadi yang emosional atau tidak bergantung dari pola asuh ibu dan juga ayahnya. Yang kemudian kedua adalah lingkungan. Faktor lingkungan pun ikut andil dalam konsep perkembangan anak. Sebuah lingkungan dengan pola yang baik akan berdampak kepada pembentukan karakter juga pribadi yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan tidak hanya di sekolah, namun juga termasuk tempat kursus atau les. Apabila lingkungan pendidik tidak mampu memberikan teladan baik bagi anak, maka kemungkinan pendidikan tersebut menjadi gagal. Pembentukan karakter kedua setelah rumah adalah sekolah. Sehingga sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk emosi anak selama mereka berada di sekolah. Kemudian yang keempat ada pergaulan. Perhatikan lingkungan teman bermain anak.
bagaimana memilih teman yang membawa pergaulan yang positif. Apabila kondisi sudah semakin parah, akan sulit merubahnya, jadi perlu untuk memonitornya terhadap kegiatan anak selama ia bergaul. Arahkan anak kepada kegiatan yang positif, seperti olahraga, sains, kursus, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pola bermainnya. Permainan gadget dan handphone mampu merusak jaringan saraf pada anak. Hal ini yang membuat perkembangan sosial, emosi anak kepada lingkungan menjadi jauh. Batasi penggunaan gadget, luangkan waktu bersama keluarga, bermain di luar rumah, seperti berpetualang, bermain di lapangan, ataupun berlibur bersamanya. Yang terakhir adalah kebiasaan lingkungan. Suatu kebiasaan lingkungan sekitar juga bisa menjadi contoh bagi emosi anak. Lingkungan dengan agama yang kuat mampu membawa emosi anak yang baik. Sebaliknya, suatu lingkungan dengan kebiasaan yang buruk, maka berdampak kepada anak yang tidak terkontrol emosinya. Determinan emosi dibagi menjadi 3, yaitu saat prasekolah. Perkembangan emosi pada anak saat prasekolah dapat digambarkan bahwa seiring perkembangan fisik juga diikuti oleh perkembangan emosional, di mana respon emosional makin banyak berkaitan dengan situasi sosial dan rangsangan yang simbolis atau abstrak. Pada masa ini, kelihatan berperilaku agresif, memberontak, menentang, atau khususnya pada orang tua. Pada usia ini, sikap menentang bisa berubah kembali bila orang tua pendidik menunjukkan sikap konsisten dalam memperlihatkan kewibawaan dan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian, saat usia sekolah dasar, emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosial. Kemudian, saat usia SMP dan SMA, masa remaja atau adolescence merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa anak ke masa dewasa. Pada masa individu mengalami perkembangan yang pesat mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Pada masa ini dipercaya merupakan masa yang sulit, baik bagi remaja sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya. Perubahan fisik yang dialami remaja juga menyebabkan adanya perubahan psikologis. Menurut Harlock, disebut sebagai periode heightened emotionality, yaitu suatu keadaan di mana kondisi emosi tampak lebih tinggi atau tampak lebih intens dibandingkan dengan keadaan normal. Emosi yang tinggi dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti bingung, emosi berkobar-kobar atau mudah meledak, bertengkar, tak bergairah, pemalas, membentuk mekanisme pertahanan diri. Emosi yang tinggi ini tidak berlangsung terus-menerus selama masa remaja. Dengan bertambahnya umur, maka emosi yang tinggi akan mulai mereda atau menuju kondisi yang stabil. Kemudian, perihal kecerdasan emosi. Kecerdasan adalah kemampuan kognitif pada suatu individu untuk memberikan alasan yang baik, belajar dari pengalaman, dan menghadapi tuntutan hidup sehari-hari. Sedangkan Chaplin mendefinisikan kecerdasan adalah kemampuan untuk menghadapi menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan efektif. Kemampuan menggunakan konsep abstrak secara afektif, kemudian kemampuan memahami pertalian dan belajar dengan cepat sekali. Kemudian, determinan emosi. Menurut Goleman, emosi merupakan suatu perasaan yang berkaitan dengan amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Dari penjelasan di atas bahwa emosi merupakan suatu tindakan ketidakstabilan pikiran, perasaan, nafsu yang tidak terkendali. Kesimpulannya, bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk menggunakan dan mengelola emosi
untuk diri sendiri dan orang lain, dan kaitannya dalam mengembangkan potensi diri dan sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada pada Goleman. Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosi dapat didefinisikan dalam 4 dimensi, yaitu self-awareness, yaitu kemampuan manusia untuk secara akurat memahami diri sendiri dan tetap sadar terhadap emosi diri ketika emosi muncul, termasuk tetap mempertahankan cara manusia dapat merespon situasi tertentu dan orang-orang tertentu di dalamnya terdapat kesadaran emosi, penilaian diri yang akurat, dan kepercayaan diri. Yang kedua adalah social awareness, adalah kemampuan manusia untuk secara tepat menangkap emosi orang lain dan mengerti apa yang benar-benar terjadi, dapat diartikan memahami apa yang orang lain pikirkan dan dirasakan walaupun tidak merasakan yang sama. Di dalamnya ada rasa empati, orientasi pelayanan, kesadaran berorganisasi. Kemudian yang ketiga adalah self-management, adalah kemampuan untuk menggunakan kesadaran emosi manusia untuk tetap fleksibel dan secara positif mengarahkan perilaku diri itu sendiri, yang berarti mengelola reaksi emosi manusia itu sendiri kepada semua orang dan situasi. Di dalamnya terdapat kontrol emosi diri, dapat dipercaya, teliti, kemampuan beradaptasi, dan dorongan berprestasi. Dan yang terakhir, ada relationship management, kemampuan untuk menggunakan kesadaran emosi manusia dan emosi orang lain untuk mengelola interaksi yang berhasil, termasuk komunikasi dengan jelas dan efektif untuk mengatasi konflik yang di dalamnya terdapat memajukan orang lain, dapat mempengaruhi komunikasi, manajemen konflik, dan dapat memimpin, membangun ikatan, kerjasama, dan berkolaborasi. Jadi kesimpulannya, perkembangan emosi adalah proses perubahan dari potensi dimiliki oleh individu yang disertai warna afektif baik pada tingkah lemah maupun pada tingkat yang luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.